Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Alif Razan Saputra. Dan hari ini kita akan melanjutkan tutorial membuat portofolio website kita dengan Angular 17. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam inti video hari ini, di video sebelumnya kita berhasil membuat kata sambutan. Dan hari ini kita akan membuat bagian newsnya atau berita sekolah. Oke teman-teman, langsung saja ke Visual Studio Code-nya. Oke teman-teman, kita sudah ada di Visual Studio Code-nya. Sekarang kita buka dulu terminalnya, yaitu dengan cara New Terminal, kemudian bagian Prompt. Kita buka dua ya teman-teman. Dan kita boleh running dulu yang ini, npm start. Start. Kemudian yang ini, kita akan buat komponen news-nya. Dari mana kita akan membuatnya? Yaitu di sini ya teman-teman, di bagian sini. Berarti kita harus ketik ng gc komponen, kemudian portofolio, kemudian news. Oke, sambil menunggu, nanti news ini komponennya kita akan import ke template-nya teman-teman. Oke, sudah selesai. Nah, bagian news ini kita akan import ke portofolio web. Gimana caranya? Mudah sekali teman-teman, tinggal import. Kemudian kita bisa panggil news komponen. Kita import ke sini teman-teman dan save. Kemudian kita ambil selektornya teman-teman untuk ditampilkan di portofolionya. Ini selektornya, kita copy saja. Setelah sudah di copy, baru dimasukin ke HTML-nya. Save. Kemudian kita cek website-nya dulu ya teman-teman. Oke, langsung di sini localhost sambil menunggu. Oke, tampilannya sudah ada newsnya di sini teman-teman. Sekarang kita tinggal memasukkan CSS dan HTML-nya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan download terlebih dahulu CSS dan beberapa gambar. Linknya sudah saya taruh di deskripsi, jadi teman-teman tinggal copy paste saja nanti di browsernya masing-masing. Pertama ini dulu ya teman-teman, kita ambil CSS-nya dulu. Nah, setelah ini di copy dari atas sampai bawah, kemudian setelah di copy kita akan masuk ke web codingannya kembali. Oke teman-teman, di sini kita masukin ke CSS komponennya ya. Kita paste di sini, kemudian kita save. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyematkan link untuk mendownload gambar yang kita butuhkan di video kali ini. Linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Kemudian apabila teman-teman sudah mendownload, silakan teman-teman langsung saja masukkan ke folder asetnya teman-teman ya. Seperti saya, aset image. Kemudian silakan di rename menjadi news 1, 2, 3 dan yang terakhir adalah png untuk raw-nya, raw panahnya. Oke, langsung saja teman-teman. Kita melakukan codingnya teman-teman. Di sini kita seperti biasa memberikan nama untuk section baru. News, kemudian section. Kemudian yang kedua adalah container. Oke, bisa seperti itu ya teman-teman. Kemudian titik row enter. Nah, titik call enter. Oke. Kemudian titik controller container. Oke, enter. Kemudian header container. Oke. Selanjutnya kita beri H1 school news. Kemudian H3 here is news about your school name.
Oke, next. Di sini kita berikan controller section, enter. Oke, nice. Jadi kasih button. Nah, ini mat button ya teman-teman. Kita berikan function klik on pref, kemudian mat button color primary. Kemudian di sini nanti kita akan taruh image, tapi kita ketik dulu ya teman-teman, kiri. Kemudian copy saja teman-teman, ini paste, kemudian ini next. Kemudian jangan lupa kita berikan class untuk kedua button ini teman-teman. Kita dari atas dulu, class button controller, button pref, dan button pref. Yang selanjutnya kita copy aja teman-teman, button controller, button next, ini ganti ya jadi next. Kemudian ini juga diganti jadi next. Setelah itu kita boleh di sini kita hapus, kita kasih image. Ini image yang ini ya teman-teman, image chevron ini. Oke. Kita masukkan dulu alt image button. Oke. Nah, ini langsung ke sini teman-teman. Kita masukkan pathnya, asset, images, kemudian regt chevron.png. Oke, yang ini tinggal di copy kiri kanan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah call untuk sebelahnya teman-teman. Nah, di sini jadi di sini ada row, di sini kita kasih call div class call. Nah, di sini kita akan berikan sweeper ya teman-teman, karena untuk melakukan slide seperti yang tadi dipraktikkan itu harus menggunakan sweeper slide. Sweeper container. Kemudian sweeper slide. Nah, kita kasih beberapa properties dulu teman-teman. New sweeper. Kemudian kita kasih class news sweeper. Kemudian kita kasih pagination. Paginationnya true. Kemudian kita langsung saja masukkan gambarnya teman-teman di sini. Nah, di sini akan ada gambarnya, akan saya edit, jadi tidak hanya gambar tapi ada juga deskripsinya teman-teman. Jadi langsung saja div class news container. Oke, selanjutnya di sini bisa kasih image ya teman-teman, image source. Nah, lt image news, kemudian kita kasih class new image. Oke, kita kasih data image yang pertama dulu ya teman-teman. Kita coba yang ini, news 1, asset images news 1 jpg. Oke, kita akan lanjutkan. Kita kasih di sini overlay div class overlay, terus di bawahnya kita kasih description div class news description. Oke, next. Di deskripsinya kita kasih row ya teman-teman, row news 1,
Kemudian kita di sini kasih tag div class tag. Kemudian di sini kita kasih icon i class va solid va tag. Nah, ini untuk teman-teman untuk melihat font awesome-nya nanti bisa lihat di Google aja ya teman-teman. Bisa lihat di official websitenya. Next. Nah, ini kita kasih tagnya misalkan berita. Oke. Selanjutnya kita akan buat di sini class spacer. Ini untuk pemberi jarak. Kemudian sini div class time pause. Ini kita tutup dulu sebentar. Kemudian next kita kasih lagi iconnya i class va solid va clock. Tutup i. Kemudian ini contoh tanggal saja teman-teman, 10/10/2020. Next kita lanjut ke rows kedua atau di sini teman-teman, di bawah rows pertama, div class row news 2. Oke. Di rows kedua ini kita kasih title-nya teman-teman ya, yaitu di sini div class header news. Sini title-nya misalkan contoh judul. Oke. Next kita langsung ke rows yang ketiga. Kita copy aja, kita paste di sini, kemudian kita ganti duanya dengan 3. Kemudian langsung di sini adalah autornya teman-teman ya, class author news. Oke, nice. Di sini kasih icon class va solid, kemudian va pen nib. Ini juga bisa dilihat di official websitenya teman-teman. Kemudian sini misalkan autornya adalah Razan. Kemudian next kita berikan spacer ya teman-teman di row ketiga ini, yaitu seperti ini, div class spacer. Kemudian di row ketiga juga kita berikan div baru yang terakhir, div class share action. Kemudian di sini kita share i class va solid va share notes. Oke. Baik, cukup banyak ya teman-teman. Oke, kita save dulu teman-teman. Setelah di save, kita bisa lihat ya hasil dari codingan kita ini teman-teman. Kita bisa kembali ke websitenya. Oke, ada yang error on prev. Baik teman-teman, kita kalau di sini errornya itu belum taruh function ya teman-teman. Kita masukkan functionnya terlebih dahulu, on prev dan on next ini ya teman-teman. Ini mudah sekali, copy saja, kemudian kita masukkan ke komponen TS nya. Oke, satu lagi adalah on next, seperti ini saja dulu. Save, kita kembali. Oke, yang kedua sweeper container. Oh ya, seperti biasa sweeper container membutuhkan custom ya teman-teman, custom schema. Oke, ini custom schema element. Kemudian kita di sini skema, dan satu lagi adalah import from Angular material
button. Sebentar. Salah teman-teman. Ini oke. Kemudian Math button module. Alright, great. Masukin ke imports, kita save. Oke, kita boleh kembali ke websitenya. Kita refresh dulu. Oke, berhasil teman-teman. Tampilannya sudah seperti ini. Apakah ini sudah jalan? Belum ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat function ini, button ini berjalan dengan functionnya, dan ini bisa berganti-ganti image-nya. Oke teman-teman, bagaimana cara menggunakan button ini teman-teman? Nah, saya akan menggunakan view child. Oke, kita langsung ke codingannya. Kita taruh di sini view child. Nanti akan saya jelaskan kegunaannya teman-teman. Nah, view child mudahnya seperti ini teman-teman. Setiap control container sweeper ini dia memiliki functional button default gitu teman-teman. Nah, default button itu nanti digunakan untuk mengubah slide ke kanan atau ke kiri teman-teman. Nah, default controller di sana itu nanti kita ubah kepada button-button yang kita sudah siapkan. Contohnya seperti apa defaultnya, kita bisa lihat ya teman-teman dengan cara seperti ini. Navigation, kemudian kasih through, kemudian harus memiliki slide yang lebih dari satu. Kita copy paste aja, ini untuk contoh. Save, kemudian ini juga di save, nggak apa-apa. Kemudian kita kembali kepada websitenya teman-teman. Oke, nah teman-teman, di sini ada tombol biru. Ini untuk mengganti slidernya teman-teman. Nah, function ini kita akan ubah, kita akan pindahkan ke dalam tombol ini teman-teman. Nah, dengan apa? Dengan view child. Kembali lagi teman-teman, kita akan kembalikan dulu codingannya. Oke, kita hapus dulu teman. Hapus, kemudian ini juga dihapus. Lagi save. Oke teman-teman, kita fokus ke view child. Bagaimana caranya? Ini kita copy dulu, masukkan sini. Setiap view child itu membutuhkan selektor, maaf teman-teman. Nah, selektor itu kita dapatkan di sini teman-teman. Ini dia, new swiper. Nah, selektor itu ditulisnya seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa apapun teman-teman. Misalkan ada tambah S atau Z, terserah teman-teman. Nama apapun terserah teman-teman. Nah, saya gunakan ini new swiper. Saya copy dulu, kembali ke sini. Kemudian di sini adalah variabelnya teman-teman. Variabelnya kita kasih swiper, kemudian kita kasih tanda seru, kemudian elemen ref. Oke, setelah elemen ref kita diimport dari sini teman-teman, elemen refnya. Kemudian kita import di sini kontainernya teman-teman. Import sweeper container, tidak ada. Kita coba sini ya, sweeper from sweeper element. Nah, oke, sweeper element, kita ambil sweeper container. Oke, copy sweeper containernya, kemudian kita masukkan ke sini sweeper container, kita save, kemudian kita isikan function ini, kedua ini dengan function yang ada di sweepernya teman-teman. Itu seperti ini, this sweeper native element sweeper, kemudian slide next. Kita copy saja. Oh, ini pref, berarti slide pref. Kita save, kita replikan. Oke, kemudian kita save. Oke, terakhir teman-teman, kita akan membuat slide-nya banyak dengan
dummy data, list, news. Kita gunakan gambar yang sudah kita download tadi ya teman-teman. Kita taruh sini title. Ini contoh 1. Kemudian ini ada tag berita 1. Nah, ini ada date post, new date 2023 10/10. Oke, boleh. Next, author Alif. Kemudian next, image-nya. Nah, ini image kita point ke sini ya teman-teman, yang sudah di download tadi. Asset, images, kemudian news 1 JPG. Nah, setelah seperti ini kita bisa kopikan saja teman-teman. Kita copy. Oke. Kita ubah sedikit teman-teman. 2 3. Oke, ini juga 2 3. Date-nya boleh sama. Setelah itu kita save. Kita akan keluarkan list ini di sini teman-teman, di sweeper-nya. Nah, kembali teman-teman, kita setelah kemarin sudah mempelajari blocks syntax block dari for loop. Sekarang kita akan menggunakannya kembali ya teman-teman. Ada yang masih ingat? Oke. Caranya seperti ini teman-teman. Kita kasih sini for, ini variabel nama lain, kemudian ini variabel dari news komponennya teman-teman, atau ini news. Oke. Ini track. Nah, ini mandatory, kemudian ini news. Kita buka, kurung buka, kurung tutup. Oke. Kemudian kita cut aja ini, di cut, cut atau Ctrl X, masukin ke dalam for loop ini ya teman-teman. Kemudian kita rapikan sedikit. Oke, setelah itu, setelah rapi, kita tinggal ganti variabel-variabel ini dengan variabel yang kita sudah buat ya teman-teman. Nah, kesampingkan saja biar mudah dilihat. News, kita ganti ini dengan news dot apa sini, title apa tag ya teman-teman. Tag, kemudian copy, kemudian sini paste. Ini tanggalnya teman-teman, date. Oke. Kemudian ini kita bisa kasih pipe date. Kemudian copy lagi, kita masukin contoh judulnya kita kasih title, ini dihapus. Kemudian ini author, kita masukin author, dan image ya teman-teman. Satu lagi image, kita berikan ini teman, kotak. Kemudian kita masukkan news image, kita rapikan, kita save. Kemudian kita akan lihat tampilannya. Buka error, reload. Sepertinya ada error. Sebentar. Asset headmaster, refresh. Saya cek dulu ya teman-teman. Oke. Di sini ada errornya teman-teman. Nah, di sini ada plugin pipe-nya, kita belum punya ternyata teman-teman. Jadi kita bisa hapus dulu ya. Nanti kita akan masuk ke sana. Penggunaan pipe-nya. Hapus dulu. Save. Kemudian kita kembali ke websitenya. Kita refresh. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Close.
Kita coba ya. Bismillah. Oke, berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, kita cukupkan dahulu untuk pembahasan kali ini dan kita akan lanjutkan pembahasan menariknya di video-video selanjutnya, dan kita juga masih ada PR untuk pipe-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like jika video ini bermanfaat dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa.